Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliadin Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Matematika mahasiswa semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya memberi pemahaman kepada siswa mengenai materi bilangan rasional sesuai dengan pembelajaran. Yang dimana saat memberi pemahaman tersebut, kita akan berbantu dengan aplikasi atau software dari aplikasi Simbolab. Sekarang kita lanjut aja. Nah, di sini terdapat bilang contoh soal. Nah, awal mula itu, jadi bilangan rasional itu terpecah menjadi dua bagian, yaitu bilangan bulat, terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di mana bilangan bulat itu masih ada ke bawahnya lagi, seperti bilangan cacat, bilangan negatif, positif, bilangan nol, dan yang lainnya. Nah, untuk kali ini, bilangan rasional saya mengambil lebih banyak ke bilangan pecahan yang dimana di dalamnya itu terdapat bilangan bulat juga. Nah, di dalam bilangan tersebut terdapat pengoperasian. Karena di sini permasalahannya adalah mengatasi kesulitan siswa dalam memahami pengoperasian bilangan pecahan yang termasuk juga bilangan rasional. Di sini saya akan menjelaskan eh, pengoperasian apa saja dan bagaimana pengerjaannya. Yang pertama, ada pengoperasian penjumlahan. Nah, yang di sini contoh, misalnya ada soal 2/5 ditambah 4/5. Perlu diketahui di sini, yang di atas itu bisa disebut dengan pembilang, dan yang di bawah ini bisa disebut dengan penyebut. Nah, untuk menjumlahkan sebuah pecahan, kita harus melihat pecahannya tersebut. Nah, untuk contoh yang pertama ini, pecahan ini penyebutnya itu sama. Berarti kalau misalnya penyebutnya sama, kita langsung aja jumlahkan. Berarti 2/5 ditambah 4/5. Berarti ini penyebutnya sama-sama 5. Jadi langsung aja 2 kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 4/5. Hasilnya 6/5. Lalu ini kita bisa lihat angka yang di atasnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Maka kita bisa sederhanakan dengan bentuk 6 dibagi 5, yaitu 1 dengan sisa 1. Jadi kita tulis pembaginya 1, lalu ditambahkan 1 agar hasilnya pembilangnya 6. Jadi ini penyebut dikali hasil pembaginya, lalu ditambahkan sisanya. Jadi 5 dikali 1 ditambah 1, maka hasilnya 6. Jadi bentuk penyederhanaannya itu seperti ini. Lalu yang kedua, di sini kita bisa lihat ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, berarti ini itu disebut dengan operasi campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Untuk pengerjaan pengurangan itu kurang lebih sama seperti yang penjumlahan. Kita lihat dulu penyebutnya di sini, bisa dilihat penyebutnya itu berbeda. Maka kita cari angka yang bisa dibagi oleh semua penyebut yang ada di sini. Berarti di sini ada penyebutnya 8, 4, 2. Berarti kira-kira bilangan mana sih yang bisa dibagi oleh semuanya? Berarti kita atau bisa disebutnya ini tuh KPK ya. Nah, atau FPB. Nah, KPK ini KPK. Nah, udah gitu kita cari, kita ketemu nih hasil penyebutnya, kita bisa bagi dengan 8. 8 bagi 8 bisa, 8 bagi 4 2, 8 bagi 4 juga bisa, 8 bagi 2 juga bisa. Maka di sini kita samain penyebutnya jadi sama dengan per 8. Nah, terus selanjutnya kita bisa bagi penyebut ini yang disamakan, yaitu 8 dibagi 8 hasilnya 1. Lalu dikalikan dengan pembilang 5. Berarti 8 bagi 8, 1 dikali 5, 5. Simpan di sini. Lalu
Ulangi langkah selanjutnya, yaitu 8 dibagi 4, yaitu 2, dikalikan dengan 1, yaitu 2. Nah, selanjutnya ini sudah berbeda ya operasinya. Tetap sama aja ditulis di operasinya itu, yaitu dikurangi. Berarti 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 1, 4. Berarti 5 ditambah 2 dikurangi 4. 5 ditambah 2, 7. Dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi hasil dari pengoperasian 5 dibagi 8 ditambah 1 per 4 dikurangi 1 per 2 sama dengan 3 per 8. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Nah, di sini bisa lihat, di sini ada soal 2 ditambah 1 per 2. Nah, ini gimana sih? Kok 2? Gimana cara jumlahinnya? Nah, berarti kita bisa ubah ke bentuk pecahan. Coba di sini kan penyebutnya 2. Berarti kita cari bilangan berapa yang dibagi dengan 2, hasilnya 2. Maka berarti 4 kan? 4 dibagi penyebutnya 2 ini, hasilnya 2. Jadi kita bisa ubah bentuk angka 2 ini, bilangan bulat 2 ini, diubah ke bentuk 4 per 2. Nah, hasil 4 per 2 itu 2 kan? Jadi bentuknya sama aja. Nah, karena penyebutnya sama, maka kita bisa langsung dijumlahkan. Nah, penyebutnya kita tulis yaitu 2, 4 ditambah 1 berarti 5. Jadi hasil dari 2 ditambah 1 per 2 adalah 5 per 2. Nah, kita bisa lihat bahwa angka dari pembilang ini lebih besar dari penyebut. Maka kita sederhanakan. 5 dibagi 2 berarti kita bisa membaginya dengan yang terdekat berarti angka 2, yang dimana 2 kali 2 itu 4. Nah, sisanya berapa? Sisanya 1 kan? Nah, berarti kita bisa pasang hasil pembaginya 2, yaitu terus sisanya 1. Yang dimana 2 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya 5 per 2. Jadi ini sama. Dan bentuk sederhananya yaitu 2, 1 per 3. Nah, selanjutnya di sini ada contoh pengurangan. Nah, ini tuh sama aja kayak operasi penjumlahan seperti biasa. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu penyebutnya. Di sini penyebutnya berbeda ya. Penyebutnya 6 dan 3. Berarti kita cari angka berapa yang bisa membagi 6 dan 3. Kita cari angka terdekat yaitu kita cari angka 6. Nah, berarti 6 bisa dibagi dengan 6 dan 6 bisa dibagi oleh 3. Berarti di sini penyebutnya 6, lalu 6 dibagi 6, 1 dikali 5, 5. Dikurangi, masukkan tandanya, lalu penyebutnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lalu dikali dengan 2 sama dengan 4. Sehingga 5 dikurangi 4 itu hasilnya 1, sehingga hasil dari operasi pengurangan 5 per 6 dikurangi 2 per 3 adalah 1 per 6. Nah, selanjutnya perkalian. Pengoperasian perkalian ini sedikit berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, yang dimana untuk perkalian ini tidak usah melihat penyebutnya dan tidak usah menyamakan penyebutnya. Nah, untuk perkalian ini kan nggak usah dilihat dari penyebutnya. Nah, kita bisa langsung dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Di sini kita langsung aja berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. Lalu 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa hasil pecahannya itu bisa kita sederhanakan karena pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi 3. Berarti di sini 15 bagi 3, 5, 21 dibagi 3, 7. Jadi hasilnya adalah 3 per 7. Nah, untuk pembagian ini berbeda dengan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan. Yang dimana ini tuh pengoperasiannya itu harus dibalik pecahan yang kedua
setelah dari yang pertama itu harus dibalik terlebih dahulu. Misalnya di sini 3/7 dibagi 5/3. Maka kita tulis pecahan yang pertama yaitu 3/7. Lalu eh, simbol pembagian ini berubah menjadi kali. Dan pecahan setelah pecahan yang pertama posisinya dibalik. Yang asalnya pembilang jadi penyebut, yang asalnya penyebut jadi pembilang. Berarti 3/7 dikali dibalikan 3/5. Hasilnya, kalau misalnya sudah dikali berarti langsung saja dikali atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9, lalu 7 dikali 5 sama dengan 35. Maka ini hasilnya adalah 9/35. Nah, selain itu, siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal cerita. Nah, di sini ada contoh soal cerita, yaitu ibu membeli 40 kilogram gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing 1/4 kilogram. Nah, banyak kantung plastik berisi gula yang diperlukan adalah, nah kita cari dulu kata kuncinya. Berarti kata kuncinya yang ada angkanya. Kita lihat di sini ada 40 kilo. Berarti ibu beli 40 kilo gula pasir. Berarti asalnya ada 40 kilo. Nah, terus kita lihat kata kunci yang kedua, yaitu masing-masing 1/4 kilogram. Nah, apa sih yang 1/4 kilogram? Berarti kita lihat ke kalimat sebelumnya. Dijual eceran. Berarti nanti 40 kilo ini akan diecerkan. Berarti akan dibagikan per kantong sebanyak 1/4. Jadi 40 kilogram itu akan dipecah. Jadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, dan seterusnya. Yang dimana nanti ketika 1/4 semua 1/4 itu dijumlahkan, maka hasilnya akan setara dengan 40 kilogram. Nah, berdasarkan cerita ini, kita bisa menentukan dari kalimat dijual eceran, berarti bakal dibagi-bagi 1/4 kilogram. Berarti dari cerita ini kita bisa menggunakan pengoperasian pembagian. Berarti di sini 40 kilogram dibagi 1/4 kilogram. Kita tulis 40 dibagi 1/4. Nah, masih ingat? Nah, karena pembagian ini ketika diubah menjadi kali, maka posisinya akan berbalik. Jadi, kita yang 40 ini kita gak perlu menyamakan penyebutnya. Nah, 40 dikali 1/4 dibagi jadi 4/1. Jadi 40 dikali 4/1 sama dengan 40 kali 4, 4 kali 4, 16 ditambah 0, 160. Nah, jadi banyaknya kantung plastik berisi gula yang diperlukan adalah 160 kantung. Nah, untuk memantapkan pemahaman siswa, kita bisa buktiin. Buktiin dari penjumlahan dan pengurangan ini dengan aplikasi Simbolab ya. Berarti kita coba buka Simbolab di sini. Nah, kita buka, kita masukin berarti kasus yang pertama. Di sini ada 2/5, berarti kita tulis 2/5, bener gak sih gitu ya? Berarti 2/5 ditambah 4/5. Kita pencet go. Nah, di sini udah loading ya. Nah, ini udah hasil. Nah, hasilnya adalah 6/5. Coba kita lihat sama tidak? Sama ya. Hasilnya sama. Terus kita bisa lihat nih step-stepnya. Nah, coba lihat. Di sini ada step bahwa kalau penjumlahan itu kita bisa asumsikan A per C ditambah B per C. Maka karena penyebutnya sama yaitu C, berarti langsung ditambahin aja A ditambah B. Berarti ini udah sesuai sama yang ini? Sudah sesuai. Berarti di sini sudah betul nomor 1. Sekarang kita coba soal yang kita ragu-ragu. Misalnya yang nomor 2 ini. Berarti kita
Kita ketik lagi ya. 5/8 berarti 5/8 ditambah 1/4 dikurangi 1/2. Nah, coba kita lihat hasilnya sama atau tidak. Masih loading ya. Nah, ini hasilnya udah keluar ya. Hasilnya adalah 3/8. Sama tidak? Sama ya. Kita coba lihat stepnya. Kita lihat langkah-langkahnya. Nih, tuh. 5 ditambah 2 dikurangi 4 sama tidak? Sama. Nah, hasilnya 3/8 sama ya. Nah, ini aplikasi ini juga bisa kalian pakai kalau misalnya kalian bingung. Ini tuh hasil pertamanya gimana dulu. Nah, di sini aplikasi ini mengeluarkan langkah-langkahnya jadi kalian bisa kegambar. Oh iya ya, ini tuh langkah yang pertama tuh seperti ini dulu, baru seperti ini. Jadi kalian coba coba kerjakan sendiri sehingga hasilnya sama seperti yang di aplikasi ini. Sekarang coba yang perkalian di sini. Nah, sekarang kita cobain yang perkalian ya. Berarti di sini kita masukin 3/7 dikali dikali 5/3. Hasilnya kita pencet go. Masih loading ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya sama yang udah disebutkan tadi ya, 5/7, cuman di sini belum ditulis. Nah, kita bisa lihat step-stepnya. Show steps. Oh, ini langsung ya, ceritanya langsung berarti 3 kali 5. Ini sama aja ya, 15/21. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 3, atas dan bawahnya, maka hasilnya akan 5/7. Nah, kan kalau misalnya kayak gini, misal di sini kita belum sadar, ini tuh bisa di sederhana. Nah, kita bisa cek pakai aplikasi simbolen. Nah, ini hasilnya kok 5/7. Ini dari mana? Nah, ini ada cross cancel common factor 3. Berarti bisa sama-sama dibagi oleh 3. Langsung keinget, oh iya ini tuh sama-sama bisa dibagi 3. Sehingga hasilnya 5/7. Nah, jadi eh, itulah seberapa itulah langkah-langkah yang bisa saya berikan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal bilangan rasional. Yang dimana ini juga dalam penggunaan software bisa mengatasi kesulitan siswa dalam mengerjakan bilangan rasional. Salah satunya dalam soal pecahan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.